Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran mengenai ilmu komputer di HW channel, Hari Triono channel. Alhamdulillah dan terima kasih mau menonton di channel ini. Apa kabar teman-teman, saudara-saudara dan mahasiswaku sekalian? Pada hari ini kita akan belajar bagaimana backup dan restore database dengan PHP-MyAdmin. Baik, supaya dapat barokah, sama-sama kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih PHP-MyAdmin? PHP-MyAdmin itu adalah aplikasi untuk membuat database MySQL pada server Apache dan MySQL dengan berbasis GUI, Graphical User Interface. Jadi kalau selama ini kalau kita menginstal server MySQL, itu proses pembuatan, pengelolaan databasenya menggunakan command line dan kebanyakan orang tidak hafal. Maka untuk mempermudahnya dibuatlah sebuah aplikasi Graphical User Interface untuk mempermudah pengelolaan database MySQL, ya. Sumber aplikasi dan informasinya di mana? phpMyAdmin.net, ya. Nah, sebenarnya PHP-MyAdmin ini memang jarang langsung di-download atau langsung diaplikasikan begitu. Karena apa? Karena dia banyak digunakan langsung dalam bentuk paket dari aplikasi pengontrol servernya. Karena orang bukan mendownload PHP-MyAdmin-nya, tapi pengontrol servernya karena dia tersedia di sana, ya. Nah, contohnya adalah SAMPP, WAM, dan beberapa paket aplikasi pada server online itu menggunakan PHP-MyAdmin. Kenapa pakai PHP-MyAdmin? Nah, menurut sumbernya dia adalah free, ya, free, gratis. Sementara beberapa yang lain ada yang bayar. Nah, walaupun ada juga gratisnya. Oke. Kemudian, ini beberapa fitur dari PHP-MyAdmin. Dia merupakan web interface yang intuitif, ya, mendukung banyak keistimewaan dari fasilitas MySQL seperti browse atau mencari dan menghapus database, tabel-tabel, file view-nya, field-nya dan indeksnya, kemudian proses create, copy dan sebagainya, maintenance server, execute, edit dan bookmark, SQL statement serta lain-lainnya. Dan nah ini ya nanti kita akan pelajari di bagian yang ketiga dan keempat, import data baik dalam bentuk CSV atau SQL dan ekspor data, ya. Nah, ini fitur lainnya adalah bisa memanage beberapa server, multiple server, kemudian bisa membuat grafik relasi antar tabel dalam satu database, dan juga beberapa complex query, ya, dengan QBE-nya, query by example. Kemudian searching global dalam database atau subsetnya, dan transforming untuk mentransform penyimpanan data ke dalam bentuk lain. Jadi bukan hanya mengekspor atau mengekspor seluruh data tabel atau database, tapi sebagian dari data yang tersimpan juga bisa diproses, ditransport, dan banyak lagi. Ini saya kutip langsung dari situsnya PHP-MyAdmin, ya. Baik, sebelum kita lanjut lagi, silakan jangan lupa subscribe, comment, like, and share, ya. Silakan teman-teman biar saya tambah semangat dalam membuat video pembelajarannya. Oke, lanjut. Oke, nah berdasarkan ubik.co ada top 5 MySQL GUI tools. Jadi yang kita bicarakan tadi bahasa Inggrisnya, ya, MySQL GUI tools, yaitu tools berbasis graphical user interface untuk mengelola database MySQL. Ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, 5 yang terbaik ini MySQL Workbench, ini dari MySQL-nya sendiri. Kemudian ada DB4G Studio, dan nah yang kita bahas ini yang nomor 3, PHP-MyAdmin. Kemudian juga ada Heidi SQL dan ada Toad Edge for MySQL, ya. Nah, ini sumber informasi lengkapnya di sini. Oke. Selanjutnya, apa sih backup dan restore?
Backup itu proses menggandakan data atau informasi komputer ke media atau tempat lain, sehingga bila terjadi gangguan atau kehilangan data dan informasi tersebut bisa diambil kembali. Nah, restore proses kebalikannya. Proses kebalikan dari backup tadi, yaitu mengembalikan data atau informasi dari tempat atau media lain ke sumber datanya, sehingga data dan informasinya dapat digunakan lagi. Ini kayaknya gambarannya, ini server, kita backup jadi media lain ke media lain, tersimpan di sana. Jadi sebenarnya sama nanti. Kemudian kita kembalikan lagi dengan restore. Nah, ada istilah lainnya. Sebenarnya agak beda sih backup dengan ekspor ya. Kalau backup ini totalitas utuh ya, sehingga dia menjadi sama. Kalau ekspor bisa macam-macam bentuk ya. Nah, restore ini juga sama dengan impor ya. Mirip dengan impor. Oke. Ini prosesnya kira-kira yang mau kita pelajari. Kemudian, nah ini gimana? Ini tampilan halaman ekspor pada PHP admin. Contohnya nanti kita akan mengekspor database SPK kita yang kita gunakan pada pembelajaran terdahulu, dan juga kita akan belajar mengimpornya kembali ya. Oke, ini dia. Nah, kemudian ini impornya atau restorenya dengan PHP admin. Halamannya sebenarnya ada panjangnya lagi ke bawah, nanti kita lihat di praktek saja ya. Baik, kita langsung praktek. Oke, pada pertemuan terdahulu, pada pembelajaran terdahulu, kita sudah punya database SPK. Nah, database SPK ini bagaimana cara mengekspornya? Gampang banget. Setelah dibuka PHP admin, dan tentu saja Apache dan MySQL-nya sudah diaktifasi ya di SAMPP atau yang lainnya. Nah, setelah terbuka halaman PHP admin, kita tinggal klik ekspor. Ekspor, tentukan formatnya, defaultnya SQL, tinggal go, gampang banget. Set, selesai ya, maka dia tersimpan, tinggal disimpan dan dipindahkan ini filenya kemana ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah terjadi kayak begitu gimana? Oh, bisa kita hapus. Ini mau kita hapus juga nggak ada masalah. Soalnya ini kita hapus ya. Kita hapus. Kita drop ya. Nah, nggak ada lagi datanya. Kita yes, simpan. Oke. Nah, hilang dia. Maka gimana mengembalikannya? Nggak usah buat tabelnya satu-satu. Biasanya kalau proses impor atau restorenya ya tinggal buat database SPK-nya aja, lalu kita tinggal impor. Oke, kita impor. Oke, kita pilih filenya. Gampang kan? Ya, saya contoh mau ngambil yang terdahulu, yang SPK contoh dari Rizal ya, Fikri Rizal kemarin. Oke, sudah masuk filenya, tinggal kita geser ke bawah dan go. Ya, proses backup dan restore memakan waktu dan biasanya tergantung dari kompleksitas dan besarnya database. Kalau benar, maka nanti akan ada hijau-hijau seperti ini, import has been successfully ya. Oke, kita cek di SPK-nya. Oke, kita refresh aplikasi SPK kita. Oke, nah kita cek hasil SAW-nya. Nah, ini hasil SAW. Oh, tak ada data ya, kemarin kurang. Oke, kalau gitu, nah ini lihat nih ya, kosong ya. Saya pernah menyimpannya juga yang lain. Oke, kita coba ambil yang lain. Kita coba hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Ya, kita hapus, di drop. Karena nanti kita akan coba restore yang sudah ada isinya. Yang kemarin kita ambil ada isinya, sudah dibuat. Oke, kita impor lagi. Kalau nggak salah saya sih ini ya. Ini yang tadi pagi saya buat. Alhamdulillah. Oke, kita refresh. Kita lihat lagi hasilnya. Apakah sudah ada isinya? Iya, inilah hasilnya kemarin ya. Oke. Nah, sekarang saya mau mengekspornya menjadi yang tadi ya. Oke. Oke, saya pakai ekspor. Saya tinggal pilih SQL, lalu saya go. Nah, jadi deh. Nah, ini dia ya, gampang ya. Nah, kenapa cepat Pak? Ya karena datanya sedikit ya. Oke. Baik, demikian bahasan kita mengenai backup dan restore database dengan PHP admin. Demikian pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat.
Oke, pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas bagaimana membuatnya, ya bukan menggunakan aplikasi GUI-nya, tapi kita bagaimana membuat programnya. Bila topik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.